Kan kita udah satu minggu saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersekutu di dalam PDKK kita pada malam hari ini. Yuk kita membuka dengan tanda kemenangan kita dan Bapa dan Putra dan selamat malam Tuhan, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur ya Tuhan, sampai proses hadirat Engkau, karena Engkau boleh memberkati kami Tuhan. Dari pagi kami bangun hingga malam hari ini Tuhan, kami masih boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan melalui PDKK Santa Maria pada malam ini. Tuhan, kami bikin Tuhan jaga dan kami juga akan boleh nanti nikmati Tuhan kalau Engkau berikan Engkau Tuhan dengan perbuatan kami kita hati kami menyakiti kami Engkau dan menyakiti teman-teman kami. Saat ini Tuhan kami mengucapkan kami sehingga Kau boleh menyucikan kami kembali Tuhan. Kau boleh mengayakan kami Tuhan untuk boleh menghadap kehadiran Engkau Tuhan kami sungguh yakin dan percaya bahwa pada malam hari ini Kau boleh hadir di tempat kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertatap dengan bukan satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan akan tetap bekerja. Kami yakin Tuhan itu tidak akan menghalangi setiap kita yang boleh kami rasakan, yang berkat, yang penyertaan-Mu Tuhan, yang jamanan-Mu Tuhan kami boleh tetap merasakannya Tuhan pada Tuhan, kalau Tuhan mungkin kondisi saat ini yang sudah banyak tapi kami mau berpegang pada setiap mungkin karena kami tahu saat kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, saat kami hanya mengandalkan Kau saja Tuhan, kami tidak akan kecewa Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan Kau adalah rancangan damai sejahtera. Saat ini Tuhan, syukur kami sebagai ucapan kami selalu berterima kasih. Kalau kami boleh memiliki Bapa seperti Engkau, kalau kami boleh memanggil Kau apa ya, maka Tuhan kami sungguh berterima kasih yang Kau telah berikan kepada kami.
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau Allah kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Raja Tuhan, Engkau Allah yang baik, Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima Kami hanya melihat apa yang terjadi di depan kami dengan sudut pandang kami. Seakan-akan Tuhan sudah tidak ada harapan bagi kami. Seakan-akan sudah tidak ada tujuan lagi Tuhan. Kami ada, kami hidup Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami Bapa yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Kau tidak melihat betapa mungkin banyaknya dosa yang telah kami lakukan. Kau nggak melihat keburukan yang kami lakukan, tapi Kau tetap menganggap Tuhan, dan Kau tetap membuat kami menjadi sesuatu yang berharga Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Sungguh Tuhan saat ini kami ingin melakukan semua beban kami, semuanya di dalam di bawah kaki-Mu. Karena kami nggak mau Tuhan saat ini pikiran kami bercabang kemana-mana Tuhan. Tapi saat ini kami ingin bersyukur kepada Engkau semuanya Tuhan. Hanya Engkau Yesus, biarlah Tuhan Kau yang boleh jatuh kami melakukan kami beribadah, dan kita Tuhan Kau yang berkati pada kami pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan kami yakin setiap umat-Mu yang boleh hadir Tuhan akan pulang membawa sukacita yang berasal daripada Engkau, akan pulang tidak sama lagi Tuhan, tapi boleh mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan, boleh mendapatkan api roh yang baru yang Tuhan berikan saya. Terima kasih ya Tuhan, segala doa, segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ya, kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala waktu. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom Ci, shalom. Yuk teman-teman, ada yang merasa sukacita mungkin boleh melambangkan tangan. Yuk kita saat ini mau angkat satu pujian, kita mau menyatakan kami terima. Kami yang telah disebut dengan nama yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
kami terima kemenangan yang engkau berikan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, angkat pujian bagimu. Kami baik turutmu, kami baik turutmu, bagai turut di karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mentabrakkan mahkota-kota, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau berikan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau berikan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan sekali lagi, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau berikan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Pasti mujizatmu terjadi. Beri kemuliaan Tuhan. Yuk teman-teman, ada yang merasa diberkati Tuhan selama seminggu ini, boleh lambangkan tangan. Yuk teman-teman, ada yang mau bagi kesaksiannya nih buat minggu ini. Bentar ya, kayaknya aku nge-klik. Sambil nunggu ada yang mau bagi kesaksian. Cinat, mungkin Cinat. Ya boleh, saya mau berbagi cerita kebaikan Tuhan. Jadi masa waktu itu kan itu tinggi banget di bulan 7 sekian lah ya, bulan 7 gitu, terus PPKM segala macam, dan ternyata itu sangat itu pada pekerjaan gitu, apa ya, kayak orderan tuh kayaknya menurun banget gitu, bahkan sampai yang biasanya kadang-kadang kok tumben gitu, kenapa nggak pesen-pesen gitu kan. Akhirnya ya udahlah, ya mau gimana lagi kan, karyawan tetap harus ada digaji juga, harus tetap jalan lah, harus beli bahan baku, mana bahan baku tuh semua pada naik lagi kan, aduh pusing rasanya gitu kan, bahan baku naik, tetap harus bayar, tapi pemasukan berkurang gitu. Terus udah gitu, suatu waktu ada saudara saya chatting, nanyain gimana pekerjaan gitu kan, terus saya bilang lagi slow nih Ci, gitu, terus dia bilang
oh ya harus sabar, dia bilang tuh. Oh iya gitu kan. Terus ya udahlah gitu dalam hati sabar gitu kan, tapi ya udah coba dijalani hari-hari gitu kan, walaupun kadang-kadang tuh aduh tiap kali mau bayar hutang atau bayar apa gitu kan kayaknya aduh gimana ya gitu kan, pemasukan tidak cukup rasanya gitu, tapi ya puji Tuhan setiap kali kita mau bayar ya ada aja uang yang Tuhan sediakan gitu untuk kebutuhan itu gitu. Tapi sampai hari ini ya akhir-akhir inilah dalam minggu ini kayak saya sangat bersyukur gitu, tiba-tiba orderan tuh ada lagi gitu yang biasanya mulai bermunculan lagi, yang udah 2 bulan mereka beli tiba-tiba jadi beli. hampir hampir sebagian besar lah orang-orang yang udah lama nggak beli jadi beli lagi gitu, dan jumlahnya juga lumayan gitu. Terus di situ saya langsung diingatkan sama Tuhan sih satu ayat yang mungkin teman-teman pernah dengar, yang Mazmur 126 ya, siapa yang menabur dengan eh, sambil menangis mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai gitu. Jadi di situ memang Tuhan mengajarkan saya untuk sabar, untuk setia, untuk terus menabur walaupun kadang-kadang juga mungkin suka pengen nangis juga gitu, tapi ya itu satu janji Tuhan. Di Mazmur 126 itu ada tulisan kata pasti akan menuai dengan sorak-sorai, dan saya mengimani bahwa itu terjadi gitu pada kehidupan saya. Gitu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Thank you, Tina. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan kesaksian? Aku Ci boleh. Oke, Nancy. Jadi ceritanya kayak beberapa hari ini tuh kayak lagi banyak pikiran gitu lah. Kayak ada beberapa hal yang benar-benar dipikirin gitu. Sampai maksudnya tuh kayak yang kayak bete gitu lah. Kayak yang hati tuh udah gak tenang, udah gak ada sukacita. Nah terus pas di momen itu tuh kayak diingetin gitu. Kayak kita tuh berkuasa atas hati kita gitu. Kayak kebahagiaan kita tuh gak tergantung dari yang di luar gitu. Tapi benar-benar dari dalam hati kita, dan Tuhan tuh, roh yang dari Tuhan tuh memberikan damai sejahtera gitu, bukan yang kayak panik kayak sekarang kayak gitu. Jadi aku tuh situ kayak oh iya ya, kayak ngapain ya kayak mikirin hal-hal kayak gini, apa yang aku pikirin juga kan kemungkinan untuk benar atau kejadian seperti yang aku pikirin kan sangat ya belum tentu juga gitu kan. Itu kan semuanya kayak cuma running di pikiran aku gitu. Akhirnya pas malam itu aku tuh berdoa kayak Tuhan maaf ya kepala aku berisik banget lagi hari ini gitu. Tapi aku percaya gitu kayak Tuhan tahu lah, Tuhan mendengar apa yang aku khawatirin dan sebenarnya aku pengen apa dan apa yang aku butuhin, Tuhan tahu semua gitu. Nah, terus udahlah aku bisa tidur dengan tenang malam itu. Pas besoknya, kayak apa ya, masalah itu tuh kayak satu demi satu tuh kayak menemukan titik terangnya gitu loh, kayak menemukan kayak, oh iya ya ternyata ini tuh kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Jadi situ tuh aku ngerasa gitu, kayak Tuhan tuh benar-benar ada, Tuhan tuh benar-benar dekat gitu. Jadi kayak kesentil lagi waktu zaman dulu kita sebelum pandemi kita sering retret bareng, terus kayak pembicaraan kan selalu nanya Tuhan ada di mana, kita kayak dengan buat hati Tuhan ada di hati gitu. Tapi aku ngerasa sih kayak aku waktu itu jawabnya kayak cuma di mulut doang gitu, kayak pengetahuan, dan semua pembicara juga ngomongnya Tuhan ada di hati gitu. Tapi di kejadian ini tuh aku benar-benar belajar kayak Tuhan tuh ada di hati sih. Jadi kayak apa yang aku pikirin gitu, bahkan aku kan gak ngomong ke siapa-siapa, cuma di pikiran aku sendiri gitu. Kayak Tuhan tuh taulah gitu. Jadi benar gitu yang dibilang Tuhan ada di hati, dan satu lagi yang Tuhan tuh tahu bahkan selain rambut di kepala kita ada berapapun, Tuhan tuh tahu gitu. Jadi ya Tuhan kita teh luar biasa, dan betapa beruntungnya kita gitu bisa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan yang seluar biasa itu gitu. Sekian, makasih. Thank you, Nancy. Teman-teman ada lagi yang mau memberikan kesaksian? Aku mau cerita, aku mau memberikan kesaksian. Mungkin dari teman-teman ada beberapa yang udah pernah dengar, mungkin bulan lalu gitu kali ya, aku kesaksian bahwa waktu itu aku ada benjolan di sekitar leher gitu kan. Terus aku mengimani, aku pujian sembah
terus ada satu acara kayak acara KSK gitulah gitu ya. Terus aku bilang ternyata kan memang mengecil dan hilang gitu. Bukan hilang sih, nggak hilang sepenuhnya, tapi lumayan lah mengecil gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya tuh benjolannya tuh tumbuh lagi gitu. Tadinya cuma satu di sebelah sini yang rada besar, terus akhirnya ada di belakang telinga, terus ada lagi. Nah, akhirnya aku memutuskan kan untuk ke dokter gitu, untuk memutuskan untuk nanya lah gitu. Awalnya dokter sih pertama dokter mencurigainya tuh adalah TBC kelenjar, tapi TBC kelenjar tuh kata dia nggak akan ada di belakang telinga, paling juga cuma di leher. Ya udah aja, aku pikir udahlah, cuman, dan semua ciri-ciri TBC kelenjar itu tuh nggak ada di aku satupun gitu, jadi aku pikir ya udahlah gitu kan. Tapi ternyata nambah lagi gitu kan, sampai akhirnya aku periksa lagi nih ke spesialis penyakit dalam sama paru gitu, dan mereka dan sama sih udah dua dokter itu awalnya curiga adalah TBC kelenjar dengan segala jenis ciri-ciri yang ditanyain juga di aku nggak ada. Akhirnya aku coba deh ronsen paru aja gitu, siapa tahu kan bisa kelihatan tuh dari situ TBC kelenjar atau enggak gitu, karena kan ya walaupun itu tidak menular secara langsung, aku takut aja gitu. Itu aku kan ada anak, walaupun kata dokter sih nggak nular gitu ya, tapi ya udahlah gitu, aku coba deh ronsen kayak gitu. Sebenarnya ya kata dokter bisa dua sih kata dia, antara TBC kelenjar atau bisa tiga, antara TBC kelenjar atau ada infeksi karena gigi, ataupun mungkin yang paling terburuk adalah kanker. Nah, begitu dengar kayak gitu kan kayak Tuhan gitu, aku nggak ada kerasa apapun, aku nggak ada, cuman benjol aja gitu, tapi nggak ada sakit, nggak ada demam, nggak ada pusing dan segala macam tuh nggak ada gitu. Dan sampai akhirnya aku ronsen, aku sendiri, suami lagi nggak bisa nemenin, terus mama juga lagi dirawat di rumah sakit, jadi aku udahlah sendiri gitu. Di situ udah mulai aduh Tuhan gimana ya gitu. Cuman kayak nggak tahu gimana ininya aku bisa ngerasain tenang gitu ya, walaupun sudah sendiri semua gitu. Dan gitu akhirnya hasilnya tuh keluar gitu. Hasilnya keluar itu bukan TBC kelenjar. Akhirnya aku cek lagi nih dokter. Tapi yang tadinya cuma 1, 2, 3 biji, pas terakhir ke dokter mungkin udah ada 7. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di belakang telinga, ada di belakang kepala gitu. Pokoknya aku udah sampai dokter juga ini udah nggak tahu nih apa, harus dioperasi kata dia. Bisa 2 sih di biopsinya, 1 dioperasi dibelek, 1 lagi cuma diambil cairan kata dia. Cuman kalau diambil cairan pun belum tentu bisa kelihatan jelas kata dia tuh. Oh, nggak tahu gimana gitu. Aku yakin sih itu sebenarnya karena Tuhan gitu ya. Untuk kedua kalinya aku ke dokter sendiri dan mengetahui hasil, aku dokter sih saja untuk dioperasi, terus langsung dikasih dokter bedah gitu. Aku ngerasain nggak ada yang namanya rasa ketakutan tuh nggak ada gitu. Aku bisa tetap tenang, bisa tetap menjawab dokter, oh gitu ya dok, ya udah nggak apa-apa. Oh harus dibelek ya dok, oh ya udah dibikinin janji, oke gitu. Aku yakin itu bukan apa ya, bukan karena kuat aku gitu, tapi aku yakin tuh di situ Tuhan menemani aku, mungkin menggantikan siapa yang nggak ada bisa aku ajak, suami aku nggak bisa lagi kerja, mama aku juga nggak bisa gitu, tapi Tuhan kan menemani aku dan aku nggak ngerasa ada yang takut gitu. Walaupun dokter sih bilang memang ya seharusnya dioperasi setiap harinya gitu, tapi itu kejadian minggu lalu. Hari Minggu ini ada teman dekat merit, kayaknya nggak mungkin gitu ya aku dioperasi dengan keadaan nanti mau pergi ke pesta teman gitu. Terus hari ini juga kan masih ada PD, aku melayani di PD ini gitu. Kayak aduh Tuhan, kalau bisa mah jangan operasi dulu lah gitu. Akhirnya aku cari dokter, aku nanya sama saudara aku yang dokter ya, dia suruh aku pantau sih 2 minggu gitu, apakah benar nambah atau nggak ada gejala yang lain gitu. Cuman ini yang aku mau bagi bahwa ya berjalan tuh bersama Tuhan, walaupun mungkin mendapatkan hal yang
jawabannya yang kurang baik gitu ya, yang aku sangat nggak mau lah operasi, buat apa sih tiba-tiba sehat aku harus dirawat, terus aku harus dioperasi gitu kan. Katanya operasinya total, saudara aku sih yang dokter udah nggak pengen, janganlah kalau bisa, kenapa gitu, karena kan kalau total pasti pakai ventilator, pakai apa, dan itu semua kan masih bekas orang-orang COVID, nggak mungkin semua rumah sakit itu ganti kan saudara aku. Cuman nggak tahu gimana Tuhan saya memberikan aku ketenangan gitu, aku nggak takut, dan aku ya maksudnya aku nggak takut, dan malahan aku selalu diingatkan satu hal gitu, bahwa kamu dari kecil kamu sakit, kamu pernah mengalami sakit lebih parah, tapi kamu saat ini masih bisa hidup dan Tuhan jaga, kenapa kamu harus khawatir akan penyakit benjolan ini gitu. Tuhan yang sama, Tuhan yang dulu mungkin 20 tahun yang lalu, atau mungkin waktu aku kecil, umur 5 tahun, 3 tahun aku sakit, Tuhan 30 tahun yang lalu bisa menyembuhkan aku, bisa melakukan banyak mujizat buat aku 5 tahun yang lalu. Tuhan yang sama juga, aku yakin dan percaya hari ini ya, dengan aku bersaksi, aku yakin dan percaya juga Tuhan bisa melakukan mujizat untuk boleh dapat memberikan kesembuhan. Dan ya yakininlah buat teman-teman juga yang mungkin saat ini beda pergumulannya, mungkin ada yang kesulitan ekonomi juga, ada yang mungkin dari pekerjaan, tapi yakin dan percaya bahwa jika Tuhan yang berserta dengan kita tuh, kita boleh merasakan kesenangan dan tidak ada rasa takut. Ada lagi teman-teman yang mau kesaksian? Kalau nggak ada, kita mau bangkit berdiri, kita mau merenung, kita mau menyembah Tuhan, kita ambil satu sebentar. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa kami boleh mendengarkan dan Tuhan tahu mungkin saat ini tadi bilang Tuhan pandemi masih susah ya, tapi kami yakin dan percaya saat kami berjalan di saat kami mengandalkan Tuhan, kau boleh mengubahkan suatu yang mungkin terlihat buruk pandemi, tapi boleh Tuhan, kami yakin Tuhan, apapun pergumulan teman-teman kami, apapun yang mungkin yang ada yang mengganjal di dalam hati mereka masing-masing, Tuhan, kami yakin Tuhan yang sama yang boleh memberikan ketenangan, boleh memberikan damai sejahtera dalam hidup Tuhan. Tuhan, saat ini kami membayangkan Tuhan, kami menyaksikan membayangkan kebaikan, berkat-berkat yang boleh kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau mungkin saat ini Tuhan kami merasa pintu tertutup, kanan kiri depan belakang, Tuhan kami lupa bahwa kami masih memiliki Tuhan, kami bisa melihat musuh atas Tuhan, di mana ada Engkau yang akan membantu kami untuk keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Kami yakin bahwa setiap janji yang kamu berikan adalah yang terbaik. Kami yakin Tuhan, saat kami boleh menanti janji-Mu untuk boleh kami menerima setiap kebenaran dari setiap janji demi firman Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memampukan kami dan tahu adalah yang terbaik. Tuhan, hari-hari ini boleh kebaikan Kau. Dan kami memuji Tuhan, biar setiap penyembahan boleh menjadi bagi Kau, Tuhan. Boleh menjadi membawa kemuliaan bagi nama. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dan sungguh nyata di dalam hidup kami.
Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya keputusan bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam untuk menyembah dalam norak selamanya. Sepanjang hidupku, daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya kau Tuhan, segala pujian dan kemuliaan. Mari kita katakan sekali lagi, sungguh kau yang
Siapa yang percaya kepadaku, dia selamatkan aku. Berharap dan hanya mengandalkan tapi ini yang aku mendengarkan kebenaranmu dan membawakan tapi Tuhan dalam suatu hari dengan kau yang mengasihi kepala yang membicarakannya biar apapun dia yang keluar dari kau sesuai itu adalah kerinduan dan cinta Tuhan bahwa saat ini Tuhan kami pada kami kembali pada saat kami selesaikan menjadi jadi pribadi Tuhan kami yakin Tuhan untuk boleh membagikan firman-Mu Tuhan dan kiranya Tuhan ini kami berterima kasih hati dan jiwa yang mau mendengarkan firman-Mu biarlah firman yang boleh sampai pada malam hari Tuhan boleh jatuh kami boleh berbuah berlimpah-limpah Tuhan Tuhan Tuhan, shalom, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Puji Tuhan. Kalau luar biasa dibuka semua dong, jangan ditutup. Saya mau lihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng. Ayo. Nah, kan tuh lebih enak. Jadi saya nggak ngomong sendirian ya. Puji Tuhan. Walaupun pandemi kita keadaannya luar biasa ya, betul nggak? Betul ya. Saya diberkati tadi dengan 3 kesaksian. Dan ini sungguh-sungguh berkaitan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, kunci pengenapan janji Tuhan ya, janji Allah ya. Saya mau share saja sebentar dulu supaya oke. Nah, jelas nggak? Jelas nggak? Ya, jelas ya. Jelas, puji Tuhan. Nah, coba nanti kita baca bersama di rumah masing-masing kita baca. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tadi kan kesaksiannya ada yang sabar ya. Sabar nunggu ya, betul enggak?
Jadi Abraham menanti dengan sabar dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Di dalam Alkitab itu banyak janji Allah. Ya, janji Allah kepada Abraham apa? Yang ada yang tahu? Boleh jawab satu orang. Ada yang tahu janji Allah pada Abraham? Ada yang tahu nggak? Punya Ayo. keturunan seperti Dan pasir di laut ya, betul nggak? Iya betul. Kira-kira kalau Abraham saat itu udah umur berapa tuh? Kira-kira 100 kan ya? Istrinya udah 90. Tapi dijanjiinnya keturunannya seperti bintang di langit dan pasti di laut. Bintang di langit bisa dihitung nggak? Bisa ngitung bintang di langit? Tidak. Apalagi pasir di laut. Jadi ya seperti janji Tuhan masuk akal nggak saat itu? Ya. Jadi kalau saya lihat di sini sepertinya Tuhan seperti gimana ya, bercanda gitu loh. Orang satu anak aja belum punya dan umurnya sudah tua, tapi janjinya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tidak masuk di akal, tapi kita belajar ya. Bagaimana janji yang tidak masuk akal itu pada akhirnya tergenapi. Itu kan kuncinya ya kan, kunci penggenapan. Nah, bagaimana? Kita lihat di sini, coba kita lihat sebentar ya. Nih. Di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa nggak ada dasar untuk berharap? Umurnya sudah 100. Istrinya sudah 90 tahun. Nggak ada dasar sebetulnya untuk berharap. Orang 90 tahun udah nggak mens ya, 50 tahun aja nggak mens, apalagi 90 tahun. Ya. Di sini dikatakan namun Abraham berharap juga dan percaya. Itu berharap dan percaya. Tadi kan katanya sabar, berharap ya. Berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Imannya tidak menjadi lemah. Ini proses bagaimana supaya penggenapan janji Allah itu, janji Tuhan itu boleh tergenapi. Tadi kan sabar, ya, sabar betul nggak pertama. Terus kedua ini berharap dan percaya. Yang tiganya apa? Imannya tidak menjadi lemah. Tadi yang sakit benjolannya banyak. Siapa itu namanya? Sorry. Stefani. Imannya tidak menjadi lemah ya. Saya kagum sama kamu loh ya. Orang biasanya satu benjolan aja udah khawatir loh. Ini saya ingat jadi Michael Lolong. Michael Lolong itu dulu kan juga ada kelenjar getah bening atau gimana saya nggak ngerti. Itu waktu dia itu memang dia ada kanker ya, saat itu di kemo dan sebagainya, orang yang benjolannya satu aja mukanya udah rasanya mau mati gitu. Sedangkan Michael Lolong tenang-tenang aja saat itu. Dia tanya, kamu benjolannya berapa? 1. Saya 7 dong. Dengan tenangnya. Jadi ketenangan dia menjadi berkat untuk orang lain saat itu ya. Jadi sebetulnya kalau Stefani gitu, saya juga salut, anak muda ada benjolan, tenang. Karena apa? Imannya tidak menjadi lemah. Ya. Di sini Abraham mengatakan walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, tapi tetap imannya tidak menjadi lemah. Ya. Nah, ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tetap memuji Tuhan. Stefani tetap memuji Tuhan di tengah benjolan-benjolan ya. Puji Tuhan. Nah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau nggak salah saya pernah khotbah tentang ini loh di Bandung. Nggak tahu udah ada yang dengar apa belum ya. Jadi bagaimana iman Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, jadi tadi bagaimana agar janji Allah digenapi? Nomor 1, menanti dengan sabar. Ya, menanti itu sama aja menunggu, nggak gampang loh. Orang nunggu itu pekerjaan yang membosankan. Ya. Apalagi nanti bisa hatinya deg-degan gitu ya, nggak karuan gitu, menanti dengan sabar. Ini kalau menanti dengan sabar, saya
pun juga ngalamin ya, sedikit kesaksian. Pada waktu saya pindah dari Cirebon Jakarta, itu saya cuman hanya bisa ngontrak rumah saat itu ya. Waktu ngontrak jadi kontraknya itu setahun, lalu saya berdoa, Tuhan setelah tahun ini saya perpanjang atau saya mau beli rumah yang kecil-kecilan sesuai dengan uang gitu ya. Pada waktu itu saya mendapatkan janji Tuhan bahwa itu, jadi pada waktu saya ngontrak itu di Bintaro nomor 9 dan nomor 8 itu baru dibangun loh. Itu rumah baru dibangun. Yang nomor 8 itu dengar saya mau beli rumah, dia langsung datangin Lista beli aja rumahnya. Bayangin baru dibangun di Bintaro. Saya sadar, saya tahu ini duit saya nggak nyampe kalau di rumah di Bintaro, paling juga di belakang sana saya nyampenya ya. Tapi janji Tuhan saat itu bahwa Tuhan akan memberikan rumah sebelah. Itu diperkuat dengan ibu rohani saya bilang, itu rumah sebelah punya kamu. Waduh, itu sepertinya tidak ada dasar untuk berharap saat itu ya. Tapi ya berharap gitu. Jadi saya tanya sama anak saya saat itu, saya ingat sekali si Vina itu umurnya baru 3 tahun. Saya tanya, kamu mau nggak rumah sebelah? Dia anak kecil ya, yang nggak tahu bapaknya mamanya punya duit apa enggak, mau aja, mau katanya. Jadi kami bertiga selalu berdoa, Tuhan kalau Tuhan berkenan, itu rumah sebelah menjadi milik kami. Terus berdoa dengan sabar loh ya. Apa yang terjadi pada waktu saya retret bulan Desember itu, tiba-tiba saya pulang retret, tetangga saya bilang, rumah yang kamu mau itu sudah dibeli orang. Nah loh, bagaimana seperti itu halnya ya. Tapi saat itu saya bilang, Tuhan itu rumah sudah dibeli orang, rumah saya yang mana? Tuhan kasih penglihatan rumah itu lagi. Waduh, benar-benar ya ini diuji kesabaran ya, benar-benar. Jadi akhirnya saya lanjutkan berdoa. Kami lanjutkan bertiga berdoa, Tuhan kalau rumah itu menjadi milik kami dengan caramu, bagaimana caranya, 1001 macam cara, Tuhan punya cara, terserah. Yang penting itu boleh menjadi milik kami kalau itu memang Tuhan berikan buat kami. Ya, kalau enggak, ya sudah kami rela melepaskan. Ternyata pada akhirnya ini singkat cerita, rumah itu menjadi milik kami. Sabar, percaya. Ya. Karena teman-teman saya udah langsung bilang, kasihan ya Lista stres. Mau beli itu rumahnya dibeli orang. Jadi stres. Saya padahal itu ke dokter sakit flu saat itu. Dibilangnya sampai ke dokter. Ya namanya orang ngomonginnya ya seenaknya. Pada waktu saya dengar Lista stres, kasihan mau punya rumah tapi nggak punya duit, mau beli rumah tapi nggak punya duit, kasihan sampai stres, sampai ke dokter tuh gitu. Dokternya juga bilang, Lis itu rumah sudah dibeli orang. Iya dok, nggak apa-apa, itu kan yang beli baru 1. Biarpun 100 orang itu rumah, kalau rumah itu buat kami sekeluarga, nanti pada akhirnya rumah itu menjadi milik kami. Jadi kata dokternya, kasihan ya Lista, tambah stres. Apa yang terjadi pada waktu rumah itu menjadi milik saya gitu, milik kami sekeluarga, si dokter sengaja datang ke rumah, itu bukan orang Kristen loh, bukan orang Katolik ya. Dia sengaja datang ke rumah, Lis saya ingat omongan kamu, biarpun 100 orang beli itu rumah, kalau itu rumah buat Lista nanti pada akhirnya buat Lista, berarti omongan kamu mandi ya. Saya bilang bukan mandi Bu omongan saya, tapi saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup. Nah, tapi sebelum itu saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan saya dipermalukan loh kalau Tuhan saya nggak jadi itu punya rumah. Karena apa? Nama Tuhan dipertaruhkan. Saya dibilang stres. Ya, tapi rupanya Tuhan itu tidak mau mempermalukan anak yang percaya kepadanya. Ya, amin ya. Jadi kita menanti dengan sabar. Walaupun rumah itu nggak langsung dibeli sama saya, melalui orang lain dulu. Tapi dengan cara yang luar biasa Tuhan akhirnya pindah ke tangan saya yang menjadi milik saya gitu ya. Percaya dan tidak bimbang, nggak boleh bimbang. Ya, pada waktu kita menanti janji Tuhan, jangan ada kebimbangan, tetap percaya. Ya, nah terus jaga imannya. Bagaimana caranya jaga iman? Kan kita semua di sini, ini apa namanya, PD di sini pasti yakin, saya yakin sekali pasti baca Alkitab tiap hari ya, betul nggak? Baca Alkitab tiap hari nggak? Ya, baca Alkitab tiap hari kan? Iya, puji Tuhan baca Alkitab tiap hari. Nah. Jadi iman kan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Makin banyak firman yang kita baca, itu kan janji Tuhan semua. Ya,
Bagaimana kita mau menangkap janji Tuhan kalau nggak pernah baca firman? Nggak mungkin. Saya selama pandemi ini, saya juga bersyukur bahwa selain saya baca firman, tuh Tuhan banyak ngasih lagu sama saya, lagu baru. Jadi orang pandemi pada sibuk mikirin COVID, saya nggak sibuk mikirin COVID. Saya mikirin bagaimana Tuhan ngasih lagu baru sama saya ya. Di sini nih. Ini tadi yang periksa nggak ada temannya siapa? Stefani ya? Betul nggak? Iya. Terus kamu bilang bahwa Tuhan itu selalu ada ya, betul nggak? Walaupun nggak ada yang nemanin, Tuhan itu selalu ada. Nah itu judulnya kalau selalu ada bagi. Saya nyanyiin dulu ya lagu ini ya sebelum saya terusin. Engkau ada di setiap langkahku, Engkau ada di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Engkau selalu ada bersamaku. Di setiap jalanku, Engkau ada. Di setiap langkahku, Engkau ada. Di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau ada bersamaku. Yesus, Yesus, Kau Tuhan menolongku. Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Yesus, Kau Tuhan sahabatku. Yesus, 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 Kau Tuhan penolongku. Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Yesus, Kau Tuhan sahabatku. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Puji Tuhan ya. Jadi saya ulangi lagi, ini khotbahnya malam ini nggak terlalu panjang. Tapi saya juga nanti mau bagi beberapa kesaksian, jadi saya mau ulangi tadi ya. Sorry ini, saya ulangi tadi. Ini suka macet ini. Nah, suka macet jalannya. Boleh ini enggak? Boleh apa namanya coba? Ini saya nggak tahu nih. Bisa macet gimana? Tapi coba ada yang ingat nggak? Pertama, nah ini bagaimana agar janji Allah digenapi. Pertama, sabar ya. Jadi yang belum dijawab doanya atau janjinya belum digenapi, supaya bisa digenapi kita belajar sabar. Sabar menunggu janjinya Tuhan sampai digenapi. Ya, kita tunggu janjinya Tuhan sampai digenapi. Kedua itu percaya dan tidak bimbang. Pada waktu menunggu janjinya Tuhan, bisa saja ya Abraham itu melihat, wah umur sudah 100 tahun ya. Udah gitu Tuhan janji ini seperti bintang di langit. Kapan Tuhan? Ya. Sampai akhirnya si Sarah itu kasih Hagar. Karena apa? Karena pikirnya nggak mungkin. Ya. Tapi Abraham itu percaya, nggak bimbang ya terhadap janji Allah. Terus tetap menjaga imannya tidak menjadi lemah ya. Imannya tidak menjadi lemah. Tadi yang bersaksi ya, jangan sampai imannya lemah sebelum janji Tuhan digenapi. Jadi terus. Soal sakit juga saya punya kesaksian, bukan saya yang sakit, tapi saya kalau nggak salah pernah bersaksi nggak ya tentang papa saya itu. Papa saya pada waktu umur 60 sekian, ini papa saya ini orang yang keras, tidak pernah mau ke dokter. Ya. Jadi dia selalu ngobatin sendiri kalau dia sakit. Nggak mau anti ke dokter. Tapi pada suatu saat dia tidak bisa ngapa-ngapain, berbaring di tempat tidur. Maaf, buang air besar, buang air kecil sudah di tempat tidur. Karena apa? Perutnya begitu besar dan keras sekali. Ternyata dia serosis. Ya. Jadi pada waktu itu saya bilang, Pak,
mau ya saya panggil dokter. Saya kebetulan punya teman dokter saat itu, dokter Robert namanya. Akhirnya papa saya udah nggak tahan, sakit banget ya. Akhirnya ya sudah gitu. Saya panggil dokter ke rumah saat itu. Dan pada waktu dokter setelah periksa, dia tarik tangan saya, dia bilang, Lisna, ini CA. Udah stadium 3 dan 4, kira-kira 3 atau 4 gitu. Saya bilang, CA itu apa? Ya cancer. Dia bilang gitu. Waduh, saya bilang papa saya ini masih belum percaya Yesus ya, belum dibaptis, mana masih ke Gunung Kawi, ke Gunung Jati, ke Lentengan, udah ada semua dimasukin sama papa saya. Saya punya janji gini, Tuhan, saya janji Tuhan kan satu orang diselamatkan di dalam keluarga, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Makanya saya mau terus menagih janji Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Jangan panggil papa saya dulu sebelum papa saya ini benar-benar di dalam Tuhan. Itulah saat itu yang saya minta. Nah, kemudian saat itu saya bawa ke Bandung, ke Bormios dengan harapan, saya kan dari Cirebon bawa ke Bandung dengan harapan diagnosa dokter Bandung itu beda dengan dokter Cirebon. Ya. Nah, saya dapat informasi bahwa ada dokter bagus di Bandung, dokter liver yang bagus. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan menunjuk ke dokter Mulyono. Ya. Saat itu saya bingung, dokter Mulyono buat orang lain biasa-biasa aja, bukan dokter yang spesialis yang hebat gitu. Terus saya akhirnya memperhatikan kenapa Tuhan itu mengarahkan saya pada dokter ini. Ternyata dokter ini selalu ke kapel sebelum meriksa pasien. Setelah periksa pasien dia ke kapel lagi dan dia menyerahkan semua pasiennya kepada Tuhan. Makanya Tuhan lebih berkenan pada dia daripada yang lain ya. Nah, singkat cerita pada waktu saya tanya ke dokter Mulyono, dok, ini papa saya sakitnya apa? Enggak dijawab soal penyakitnya, tapi jawabnya begini, siapa anak yang paling dekat dengan papa? Saya bilang semua juga dekat, udah dekatkan saja papa sama Tuhan. Hanya ngomong begitu. Saya penasaran, saya kejar ke rumahnya, lalu waktu saya ke rumahnya, dokter itu menunjukkan ronsen yang besar itu ya, dia tunjukin, dia nyalain lampu, dia ronsen dan bahwa ada gumpalan hitam di situ, di livernya papa. Dia sih ngomongnya nggak cancer, dibilangnya tumor. Nah, pada waktu itu saya berdoa, saya ingat sekali saya belum nikah, saya berdoa bersama pacar saya yang sekarang jadi suami saya ya, mantan pacar. Nah, saya berdoa terus bilang, Tuhan, walaupun 100 dokter bilang papa saya cancer atau tumor lah apalah, kalau Tuhan mau sembuhkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya bilang begitu dengan yakin dan percaya. Dan papa saya saat itu selain dia serosis juga liver kan pasnya juga ada kencing manis. Ya, jadi maaf kata dia buang jadi buang air seninya itu warnanya pekat, udah seperti air teh yang pekat itu. Ya. Pada waktu kami berdoa, saya berpuasa di rumah sakit itu, kami berdoa dan terus saya perkatakan janjinya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya papa saya sembuh. Dan lama kelamaan itu selama kira-kira 21 hari dirawat di rumah sakit, 14 hari dirawat di rumah sakit, dan air seninya, air pipisnya itu yang tadinya keruh, begitu pekat, itu lama-lama jernih, ya, dan perutnya mulai kempes, nggak dioperasi loh, gitu ya pada saat itu. Dan waktu itu dokter bilang boleh pulang. Papa saya nggak tahu loh itu sakitnya apa. Jadi pada waktu ditanya sama teman-temannya sakitnya apa, dia bilang hanya sakit perut. Saya bilang sama papa saya, papa bukan sakit tunjukin ini. Dokter sudah bilang cancer. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan papa. Jadi kalau disembuhkan itu berarti diberi kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Lalu papa saya diam dan kemudian mau dibaptis. Saudara tahu nggak, papa saya diperpanjang sampai berapa tahun? Umur 82 tahun baru meninggal. Jadi lebih daripada Raja Hizkia. Raja Hizkia itu 15 tahun diperpanjangnya ya. Bapak saya diperpanjangnya berapa? 18 tahun. Jadi untuk supaya ulangi lagi untuk supaya penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, bahwa janji Tuhan terjadi itu yang sabar. Ya, sabar. Percaya dan tidak bimbang, dan tetap menjaga iman. Tentunya jaga iman sambil kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena di dalam
apanya menanti itu kadang-kadang bisa juga ada banyak hal-hal yang membuat kita kadang-kadang imannya runtuh. Tapi kalau kita senantiasa memuji Tuhan, itu bisa memperkuat iman kita. Jadi kita ini sekarang pandemi katanya tingkatkan imun, jangan imun aja, iman harus ditingkatkan. Imun ditingkatkan, imannya melorot juga percuma ya. Kalau kita imannya naik, imunnya pasti naik. Amin nggak? Ya. Kalau imannya naik, pasti imunnya naik. Dan kita itu bukan 5M. 5M apa aja coba dibuka. Natali, Natali Pak. Siapa namanya? Kamu. Natali atau ya. 5M apa aja Natali? Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, sama memakai masker. Pakai masker 5. Saya bilang 7, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Jangan 5, 7, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan tingkatkan imun saja, tingkatkan iman. Ya, saya rasa yang itu. Dan untuk menutup ada satu lagu lagi yang Tuhan berikan pada saya. Ini tadi juga lagu-lagunya Stefani itu banyaknya tentang pengorbanan ya, pengorbanan Yesus, betul nggak? Tadi kalau nggak salah. Terus terang aja lagu-lagu zaman sekarang saya malah nggak banyak yang nggak tahu. Tadi hanya yang terakhir aja yang saya tahu. Ya, saya tahu. Ini lagu saya. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan yang benar di matamu, agar dunia melihat terangmu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan segala perintahmu, agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, hingga ku dapat menjadi saksimu, hingga ku dapat menjadi saksimu. Mari kita berdoa saat ini. Saya minta tolong untuk dibuka semua ya, kita berdoa saat ini. Yuk dibuka semua. Boleh dibuka semua. Itu suara juga boleh dibuka. Kita penyembahan saat ini. Kuduskan kami saat ini Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh menghadap hadirat. Kami tahu walaupun melalui Zoom, Engkau hadir saat ini Tuhan. Roh Kudus, satukan kami saat ini. Satukan kami pada saat ini. Tidak ada kuasa lain kecuali kuasa Roh Kudus yang bekerja saat ini. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Hinamaya rana masakaranamo. Hinamaya rana maranamo. Yarada basakara maya namasu. Urana masakara namaya ranamo. Boleh dibuka ya, boleh diambil. Urana maya rana masakara namo. Syana marana maya rana basakara namasu. Urana maya rana masakara namaya rana masinya rana. Ina maya rana masu. Hina maya rana masakara namo. Hina maya Hina maya Urana masakara namaya rana bayara. Yarana bayara rana maya rana mas.
Cengkeram kami dalam kuasa Roh Kudus. Ora nama sakara nama yara nama sakara, Engkau besar di dalam kami. Engkau besar di dalam kami. Ora nama sakara nama yara nama sikiara nama sakara. Ina mara nama yara nama kora nama yara nama siara nama sakara. Syara mara nama kora nama sidiara nama sakara. Bapak, kami tahu Engkau hadir di sini saat ini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, Tuhan. Sehingga dalam menghadapi segala perkara, Roh-Mu boleh kuat di dalam kami. Karena Roh-Mu lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Roh-Mu lebih besar daripada setiap sakit penyakit yang ada di dalam kami. Ora nama sakara nama yara nama sakara. Kami menyerahkan setiap persoalan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Apapun permasalahannya, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar, kami persembahkan masalah ini ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menanti janji-Mu dengan sabar. Kami tetap berharap dan percaya kepadamu. Dan iman kami tidak menjadi lemah seperti Abraham menanti janji. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sungguh setiap masalah kami ke dalam tangan kasih. Biar Engkau dengan 1001 macam cara bisa menolong kami, Tuhan. Kami tidak mau mengatur bagaimana caranya Engkau menolong kami. Kami persembahkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Karena kami percaya, kami sangat percaya. Engkau Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tetap sama kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Kita pegang dada kita masing-masing saat ini. Bapak, kami mau menyatakan bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Hanya Roh Allah yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Tidak ada sakit penyakit apapun yang boleh menguasai tubuh kami. Dan tidak ada masalah apapun yang boleh menyerang jiwa kami. Tubuh, jiwa, roh kami milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa penuh atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam segala perkara kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau curahkan berkat-Mu melimpah atas kami dan seluruh keluarga besar kami. Biarlah Engkau, nama-Mu dipermuliakan lewat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang zaman. Amin. Amin. Silakan.